Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Alfat dengan NIM JNLEN025007 dari Program Studi Keuangan Daerah kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis sistem perpajakan yang meliputi stelsel, kendala perlawanan, pihak yang terkait, dan penggolongan pajak. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1 yang diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Nah, kita akan memasuki materi stelsel. Yang pertama ada stelsel nyata. Stelsel nyata adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilannya nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Pemungutan ini disebut dengan pemungutan pajak di belakang atau naheving. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan real diketahui. Yang kedua ada stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Nah, stelsel ini pengenaan pajaknya didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama 1 tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Ada stelsel campuran. Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya, bisa dapat diminta kembali. Next, kita akan membahas materi tentang kendala perlawanan. Nah, kendala perlawanan ini terdiri dari 2 jenis perlawanan. Yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pasif bukan terjadi karena dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif ada 4. Yang pertama, karena struktur ekonomi. Struktur ekonomi suatu negara mempengaruhi pemungutan pajak di negara tersebut. Hal ini terkait dengan perhitungan pendapat neto oleh wajib pajak sesuai dengan norma perhitungannya. Yang kedua, ada perkembangan moral dan intelektual penduduk, disebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenalkan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang wajib membayar pajak. Yang ketiga, ada cara gaya hidup masyarakat. Cara gaya hidup masyarakat di suatu negara mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang mereka peroleh, dan besar kecilnya penghasilan tersebut mempengaruhi besar kecilnya penerimaan kas negara. Dan yang keempat, mekanisme pemungutan pajak yang rumit, seperti ingin membayar pajak memerlukan formulir yang berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak. Yang kedua, ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua, ada tax evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Next, kita akan membahas materi tentang pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Yang pertama ada wajib pajak WP. Nah, wajib pajak ini meliputi orang-orang yang berhak ada dalam dan diatur oleh Undang-Undang Dasar. Ada 3 macam. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi atau WPOP, individu yang menerima penghasilan baik dari pengusaha, toko, atau pekerjaan bebas, dokter, konsultan. Nah, itu harus ada WPOP. Yang kedua ada wajib pajak badan, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, seperti PT, CV, yayasan, atau BUMN. Yang ketiga ada bentuk usaha tetap atau yang disebut dengan BUT, yaitu subjek pajak luar negeri yang memperlakukan perpajakan dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri.
Next, kita akan membahas materi tentang pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Yang pertama ada wajib pajak WP. Ada 3 macam. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi atau WPOP, individu yang menerima penghasilan baik dari pengusaha, toko, atau pekerjaan bebas, dokter, konsultan. Nah, itu harus ada WPOP. Yang kedua ada wajib pajak badan, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, seperti PT, CV, yayasan, atau BUMN. Yang ketiga ada bentuk usaha tetap atau yang disebut dengan BUT, yaitu subjek pajak luar negeri yang memperlakukan perpajakan dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Kedua, ada pihak yang terkait, yaitu aparat pajak atau fiskus. Fiskus yaitu pihak pemerintah yang berwenang mengambil kekayaan seseorang dan badan dalam bentuk pembayaran pajak untuk kas negara. Contohnya Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yaitu unit di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi di teknis bidang perpajakan. Yang kedua ada petugas pajak atau fiskus, yaitu aparat yang menjalankan tugas menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Pihak yang ketiga ada pihak ketiga, contohnya seperti bendahara pengeluaran yang ditunjuk sebagai wajib pungut pajak untuk memotong pajak penghasilan. Yang kedua ada kuasa wajib pajak, orang yang ditunjuk oleh wajib pajak untuk bertindak atas namanya. Selanjutnya ada pemotong atau pemungut pajak, pengusaha kena pajak atau PKP atau pihak lain yang diberi wewenang memotong atau memungut pajak pihak lain. Next, yang materi terakhir kita akan membahas materi yaitu penggolongan pajak. Ada 3 macam penggolongan pajak. Yang pertama menurut golongannya. Menurut golongannya ada 2. Yang pertama pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada pemungutan menurut sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak pertambangan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga ada menurut lembaga pemungutnya. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membayar rumah tangga negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Nah, pajak daerah ada 2 macam, yaitu pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua ada pajak kabupaten atau kota, yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Nah, udah selesai penjelasan materi dari aku tadi. Makasih udah nonton dan sudah mendengarkan materi paparan dari aku. See you di materi selanjutnya.